Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari buku Hidup Seperti Henokh. Saat ini kita akan kembali membaca dan melihat bagaimana hidup dari Henokh, seorang pria yang bertahan teguh di tengah-tengah masyarakat yang begitu jahat, dan dia hidup bergaul dengan Tuhan lebih dari 300 tahun dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya dia diangkat ke surga. Saat ini kita telah masuk di bab yang ke-20 dalam judul pengangkatan Henokh. Di tengah-tengah kesibukannya, Henokh bukanlah orang yang pemalas. Dia bekerja. Di sini dikatakan di tengah-tengah kesibukan dari pekerjaannya, Henokh tetap mempertahankan hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Henokh yang memisahkan dirinya dari dunia dan menggunakan banyak waktunya di dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan, mewakili umat Tuhan yang setia di hari-hari yang terakhir. Umat Tuhan yang memisahkan diri dari dunia bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental, pikiran, serta spiritual. Kejahatan akan tetap ada di atas dunia ini hingga ke tingkat yang mengerikan di atas bumi. Kalau Anda perhatikan, zaman dahulu tingkatan kejahatan tidak separah sekarang. Sekarang bahkan ada pemerkosaan yang terjadi di sekolah, perzinahan yang begitu parah, orang-orang yang tanpa merasa bersalah melakukan pembunuhan atau melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Sahabatku, sekarang dunia semakin parah. Jauh lebih parah dari puluhan tahun lalu di saat kita hidup. Namun sahabatku, di sini dikatakan, ini tidak bisa ditekan, akan terus semakin parah. Manusia akan terus menyerahkan dirinya kepada khayalan-khayalan hati mereka, keinginan-keinginan daging mereka yang telah rusak, dan selalu berusaha untuk melakukan penipuan dan memberontak melawan wewenang surga yang tinggi. Umat Tuhan akan memisahkan dirinya dari praktek-praktek kejahatan, dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan akan menggunakan kemurnian pikiran dan keselarasan yang kudus kepada kehendaknya, hingga citra Tuhan akan tercermin di dalam kehidupan mereka. Ini yang Tuhan tunggu di dalam kehidupan kita. Seperti Henokh, karakter kita haruslah dibentuk seperti karakter Tuhan. Dan ini bukanlah sebuah proses yang terjadi dalam satu hari. Ini adalah latihan untuk mengalahkan kedagingan kita. Dan kita tidak bisa lakukan itu sendiri. Tapi Tuhan dengan siap sedia rindu untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar dari setiap masalah kita. Dan seperti Henokh, kita akan siap untuk diangkat ke surga. Sementara kita berusaha untuk mengajar dan memperingatkan dunia, di mana dunia akan selalu seringkali banyak orang yang keras kepala, yang tidak mau mendengar, yang mungkin mencemooh kita. Tapi jangan biarkan diri kita berkompromi dengan roh dan kebiasaan dari orang-orang yang tidak beriman, melainkan akan mengutuk mereka melalui percakapan kudus dan teladan yang saleh. Biarlah melalui teladan yang kita lakukan, kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Pengangkatan Henokh ke surga tidak lama sebelum kebinasaan dunia oleh air bah, mewakili pengangkatan semua orang benar yang hidup di bumi ini sebelum kebinasaannya oleh api. Orang-orang kudus akan dimuliakan di dalam hadirat dari orang-orang yang telah membenci mereka karena ketaatan mereka yang setia kepada perintah-perintah Tuhan yang benar. Tuhan telah memperlihatkan bagaimana ada dunia-dunia yang lain, dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Kita bisa melihat suatu saat nanti ada dunia-dunia yang indah dan mulia, yang penghuninya tidak jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak mau memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Suatu saat nanti kita akan melihat bagaimana citra dari Yesus, bagaimana wajah dari orang-orang yang ditebus itu berseri-seri dengan kesukaan yang kudus, sebagai kesan kebebasan dan kebahagiaan di tempat itu. Suatu ketika jika kita menanyakan, apa sebabnya kenapa mereka begitu kelihatan lebih baik daripada orang-orang yang hidup di bumi? Jawabannya adalah karena mereka hidup dengan teguh, menaati setiap perintah-perintah Tuhan, dan tidak jatuh dengan pelanggaran seperti kita yang ada di bumi.
Sahabatku, di luar sana ada dunia yang begitu luas, dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Wajah mereka lebih tampan, lebih berseri-seri, jauh lebih bahagia daripada manusia yang hidup di bumi. Alasannya adalah karena mereka tidak jatuh. Alasannya karena mereka memegang teguh perintah Tuhan. Satu ketika nanti di saat kita terangkat ke surga, kita akan melihat Henokh yang sudah diubahkan. Kita mungkin akan bisa bertanya kepadanya bagaimana pengalaman kehidupannya. Dia katakan bahwa suatu saat nanti kita tidak akan tinggal di surga, tapi kita akan kembali ke bumi. Karena bumi ini, bumi yang baru yang akan diubahkan nanti, itulah yang akan menjadi rumah kita. Sahabatku, karena itu kita harus tetap setia. Kita harus memiliki pengalaman yang Henokh miliki di atas dunia ini. Kita dapat memiliki Kristus untuk menyertai kita secara terus-menerus. Henokh, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan ketika diserang oleh penggoda, ia dapat berbicara tentang Tuhan. Dia berbicara ada tertulis. Seperti yang Yesus gunakan untuk menangkal setiap penggodaan setan. Sahabatku, Henokh menjadikan Tuhan sebagai penasehatnya dan terikat erat dengan Yesus. Dan Henokh dimuliakan sepanjang jalannya. Ia diangkat ke surga tanpa melihat kematian. Sifat mementingkan diri sendiri harus dikikis sampai ke akar-akarnya. Inilah yang Yesus lakukan, yang Henokh lakukan di saat dia berada di atas dunia ini. Dia tidak lagi memiliki sifat mementingkan diri. Di dalam pikirannya, di dalam tujuan hidupnya, yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana hidupnya bisa berguna bagi orang lain. Selanjutnya dikatakan, bercita-citalah untuk memiliki kemuliaan Tuhan. Bercita-citalah untuk menumbuhkan setiap karunia dari tabiat. Dalam setiap tahap pembangunan tabiatmu, kita harus berkenan bagi Tuhan. Hal itu dapat engkau perbuat karena Henokh berkenan kepada Tuhan, meski hidup di dalam dunia yang begitu merosot. Dan saat ini, di dunia di mana kita sekarang, ada Henokh yang modern. Karena dikatakan, yang di dalam prinsip hidupnya seperti yang terdapat di buku Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatlah hal ini. Bila kita telah membuat kesalahan, kita sudah pasti akan mendapat kemenangan jika kita melihat kesalahan itu dan menganggapnya sebagai tanda-tanda amaran. Dengan demikian, kita akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mengecewakan musuh dan memuliakan penebus kita. Tabiat yang dibentuk menurut rupa Tuhan, inilah satu-satunya harta yang dapat kita bawa serta dari dunia ini ke dunia yang akan datang. Tabiat kita, hanya itu, gak ada yang lain. Kita tidak bisa bawa uang kita, harta kita, jabatan kita. Hanya tabiat. Hanya tabiat yang Tuhan tidak bisa untuk ubah sekejap. Karena dia memberikan kita kekuatan, kuasa untuk memilih. Kita sendirilah yang harus memilih. Apakah kita mau mengubah tabiat kita atau tidak. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Sebelum ia terangkat, kesaksian terakhirnya adalah bahwa ia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia memiliki sebuah persekutuan yang sama seperti yang Tuhan panggil kita saat ini. Sebagaimana dengan Henokh, seharusnya lah kekudusan tabiat dari orang-orang yang akan ditebus di antara manusia saat ini. Kekudusan yang Tuhan tunggu dalam kehidupan kita. Dengan perkataan Tuhan dalam tangannya, setiap manusia, apapun nasib hidupnya, bisa mendapatkan persahabatan yang demikian jika kita mau memilih seperti itu. Dalam kehidupannya, ia bercakap-cakap dengan manusia yang paling agung dan mendengarkan suara yang kekal. Sahabatku, maukah Anda memiliki persahabatan dan hubungan yang sama seperti Henokh? Di tengah-tengah kesibukannya, dia tetap mengajar orang-orang
Di atas gunung, di atas bukit, di tengah laut, di tengah kota, dia mengajarkan orang untuk hidup dengan setia pada perintah Tuhan. Dia mengajarkan orang lain untuk hidup memuliakan Tuhan. Sahabatku, Tuhan yang sama juga rindu untuk hidup di dalam kehidupan kita, untuk mengubahkan tabiat kita yang buruk. Suara-suara yang akan menyambut Dia adalah suara yang saleh, yang tidak terlihat. Inilah persahabatan dengan surga yang Tuhan inginkan agar kita miliki di atas dunia ini. Tuhan tidak akan mengizinkan Henokh mati seperti manusia lainnya, melainkan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membawanya ke surga tanpa melihat kematian. Di hadapan orang benar dan orang jahat, Henokh diambil. Dan tidak ada lagi tandanya di atas bumi. Henokh, yang pekabaran yang Henokh sampaikan dan pengangkatannya ke surga adalah sebuah bukti yang sangat jelas bagaimana orang-orang dapat hidup seharusnya hidup baik di atas dunia ini. Itu menjadi saksi bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia celaka begitu saja, tapi Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang mau hidup benar. Bukan karena Tuhan memilih-milih, bukan karena Tuhan jahat, tapi bagi orang yang tidak hidup dengan benar, surga akan menjadi suatu beban. Surga akan menjadi begitu menyedihkan dan tempat yang tidak menyenangkan. Perkara-perkara ini adalah argumentasi yang dapat dilakukan dan digunakan oleh Nuh dan Metusalah dengan kuasa untuk menyatakan bahwa orang benar dapat diangkat ke surga. Inilah kesaksian yang turun-temurun diceritakan sejak zaman Nuh, Metusalah, dan lain-lain. Umat Tuhan seharusnya memisahkan diri dari praktek-praktek dan kejahatan orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan akan mengusahakan kemurnian pikiran dan keselarasan yang kudus. Kita harus mengusahakan kemurnian pikiran, dan seperti Henokh, kita akan diangkat ke surga jika kita mau berusaha untuk mengajar dan memperingatkan dunia. Jika kita tidak mau berkompromi dengan roh-roh dan kebiasaan dari orang-orang yang tidak beriman. Pengangkatan Henokh ke surga adalah sebuah bukti bagaimana orang yang benar akan diangkat Tuhan ke surga. Sahabatku, seperti Henokh yang mewakili orang yang tetap hidup di bumi saat Yesus datang yang kedua kali, begitulah juga seharusnya kita berjuang agar kita bisa berada di sana. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kerusakan, kekerasan dan dosa, serta kejahatan. Namun Henokh tidak dikalahkan. Dia hidup dengan benar. Malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya selalu menolong dia di saat dia hendak jatuh. Saudaraku, mungkin di tengah kehidupan kita merasa kita tidak mampu. Beban itu terlalu berat. Seringkali kita terpancing untuk marah, untuk kesal terhadap orang lain, untuk melakukan tindakan yang tidak baik, untuk melawan perintah Tuhan. Tapi percayalah, berhentilah sejenak. Berdoalah di dalam hati seperti sedang berbicara dengan seorang sahabat. Tuhan akan memberikan penolong pada waktunya dalam kehidupan kita. Seperti malaikat-malaikat yang selalu berada di samping kita. Dia akan menolong kita untuk menjadi pemenang. Dalam kebinasaan dari penghuni dunia lama oleh air bah, secara jelas dinyatakan iman dari semua orang yang melanggar perintah Tuhan. Pengangkatan Henokh ke surga mewakili orang-orang yang memelihara hukumnya, sementara orang-orang yang dibinasakan menggambarkan orang-orang yang tetap mengeraskan hati dan tidak mau mendengar. Henokh 300 tahun hidupnya, 300 tahun pula dia mengingatkan orang-orang. Nuh selama ratusan tahun membangun bahtera. Selama ratusan tahun itu juga dia mengamarkan orang-orang untuk bertobat dari jalan mereka yang jahat. Namun mereka tidak mau mendengar. Mereka membenci hukum Tuhan dan tidak mau menerima Tuhan. Sahabatku, selalu ada dua pilihan dan selalu ada amaran untuk diberikan. Maukah Anda mengambil bagian
berusaha berjuang bersama dengan keluarga Anda untuk kembali datang kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Mungkin di saat ini Anda teringat akan dosa-dosa kesayangan Anda yang mungkin Anda rasakan sulit untuk dilepaskan. Mari kita berjuang bersama-sama. Tidak ada manusia satupun yang sempurna di atas dunia ini, kecuali juru selamat kita. Namun, di saat kita mau berjuang, melatih diri kita akan bisa menang, seperti yang telah dilakukan oleh para rasul dan para nabi terdahulu. Biarlah kehidupan kita di atas dunia ini seperti Henokh, yang hatinya selaras dengan segala tuntutan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan meskipun dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang jahat. Demikian juga kita dapat tetap menjadi suci dan tidak rusak. Seperti Henokh yang adalah wakil dari orang-orang kudus yang hidup di tengah-tengah bahaya dan kerusakan di hari-hari terakhir. Karena ketaatannya yang setia kepada Tuhan, Henokh diangkat. Demikian juga orang-orang yang setia akan diangkat ke surga. Sahabatku, di sini kita melihat bagaimana orang-orang, para pria dan wanita, jika kita mau berdoa di dalam kerendahan hati dan dalam penyesalan akan dosa-dosa kita, yang hatinya diangkat tanpa sia-sia. Di saat kita memperlakukan sesama manusia seperti memperlakukan Kristus. Inilah contoh kehidupan Henokh. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan banyak di luar sana, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang yang mengaku melayani Tuhan, sementara hidupnya sama dengan dunia. Sahabatku, Henokh hidup berbeda dari itu. Kehidupan yang sama yang Tuhan tunggu dari kehidupan kita. Di hari besar yang terakhir, kita akan menemukan di antara orang-orang yang tahu kehendak Tuhan, namun tidak mau melakukannya. Banyak orang saat ini yang mungkin kelihatannya beribadah, kelihatannya taat dengan Tuhan. Tapi di saat ditunjukkan dosa-dosa tertentu yang menyentil kehidupan mereka, mereka menolak. Di zaman akhir, yang membuat berbeda bukan orang-orang yang pergi ke gereja dan yang tidak pergi ke gereja. Yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang mau menuruti perintah Tuhan dan yang menolaknya. Dan di dalam firman Tuhan katakan, jika kita menuruti perintah Tuhan tetapi kita menolak satu saja yang ada di dalamnya, sama saja sesungguhnya kita sedang menolak semuanya. Karena perintah Tuhan adalah tabiat Tuhan juga. Saudaraku yang ada di rumah, maukah Anda memiliki kehidupan yang kekal? Karena jika demikian, kita harus berpaling dari kesenangan dunia. Berpaling dari kesenangan dunia. Kejahatan di zaman ini adalah sama besarnya, sama seperti di zaman Nuh. Namun satu orang manusia ditemukan mau hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dia diangkat dari generasi yang bengkok dan sesat. Henokh memelihara pikirannya tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkannya. Melainkan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia dari dunia yang penuh dengan dosa. Manusia ini adalah wakil dari orang-orang yang akan diangkat ke surga ketika Kristus datang untuk mengumpulkan umatnya. Apa kita sudah siap bagi kedatangan Kristus yang kedua kali? Apakah kita sudah mempersiapkan keluarga, anak-anak, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali? Sudahkah kita membasuh jubah tabiat kita menjadi bersih di dalam darah anak domba? Membasuh tabiat kita, karakter kita menjadi tabiat yang bersih. Hari ini biarlah pembacaan dari buku Hidup Seperti Henokh memberikan semangat dan kekuatan kepada kita untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan mau berkompromi dengan dunia. Jangan mau menjadikan hidup kita sama seperti kehidupan orang-orang dunia. Dari cara pakaian, cara pandang, pola pikir kita, cara makan kita, hiburan, bahkan hiburan yang kita pilih. Jangan biarkan kita sama dengan dunia. Gunakan waktu kita di mana kita hidup sekarang ini. Pakai dengan baik untuk mengenal Tuhan.
dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, bahkan kepada orang yang paling hina di luar sana, kita pun sedang lakukan itu bagi Tuhan. Sampai di sini pemirsa, dan jangan lupa bagikan kisah ini tentang kehidupan Henokh kepada paling kurang 1 orang hari ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.